Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Mudiantara Saputra, NIM 24 15 10 760. Saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir semester saya dengan dosen pengampu Bapak Sulfikar Putra, SH MPD, mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Selamat datang di video ini yang akan membahas tentang hukum agraria di Indonesia. Hukum agraria adalah sistem hukum yang mengatur segala hal terkait dengan tanah, hak atas tanah, dan sumber daya alam. Dalam video ini, kita akan menggali berbagai aspek hukum agraria yang penting, mulai dari sejarahnya hingga penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian hukum agraria. Hukum agraria adalah cabang hukum yang mengatur segala hal terkait penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta sumber daya alam lainnya. Hukum ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama di negara agraris seperti Indonesia. Di Indonesia, hukum agraria diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau UU-PA Nomor 5 Tahun 1960. Undang-undang ini mengatur tentang hak-hak atas tanah seperti hak milik, hak sewa, hak guna usaha, dan lainnya. Sejarah hukum agraria di Indonesia. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita lihat sedikit tentang sejarah hukum agraria di Indonesia. Sejak zaman penjajahan Belanda, pengaturan tanah di Indonesia sudah ada, meskipun sistemnya sangat berbeda dengan yang ada sekarang. Pada masa kolonial, hukum agraria diatur oleh Ordonansi Agraria Belanda yang lebih mengutamakan kepentingan penjajah. Namun, setelah kemerdekaan Indonesia, hukum agraria perlu disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi rakyat Indonesia. Pada tahun 1960, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Pokok Agraria yang lebih menekankan pada pengakuan hak rakyat atas tanah dan mengatur pembagian serta penguasaan tanah untuk kepentingan umum. Inilah awal dari sistem hukum agraria yang lebih mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jenis-jenis hak atas tanah dalam hukum agraria. Dalam hukum agraria Indonesia, terdapat berbagai jenis hak atas tanah yang diatur oleh UU-PA. Mari kita bahas beberapa hak tanah yang paling umum. Pertama, hak milik. Hak ini adalah hak yang paling lengkap dan kuat atas tanah, yang hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia. Pemilik hak milik dapat memanfaatkan, mengalihkan, dan menjual tanahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua, hak guna usaha atau HGU. Hak ini memberikan kewenangan untuk mengusahakan tanah negara yang diberikan oleh pemerintah. HGU biasanya diberikan untuk jangka waktu yang cukup lama dan dapat diperpanjang. Ketiga, hak guna bangunan atau HGB. Ini adalah hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya. HGB dapat diberikan kepada individu atau badan hukum dengan jangka waktu yang tertentu. Keempat, hak pakai. Merupakan hak untuk menggunakan tanah milik negara atau orang lain untuk keperluan tertentu. Hak ini tidak bisa dipindah tangankan atau diwariskan. Kelima, hak sewa. Merupakan hak untuk menyewa tanah yang dimiliki orang lain untuk jangka waktu tertentu. Masing-masing hak ini memiliki aturan dan ketentuan yang berbeda, yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara individu dengan negara, serta antara individu dengan individu lainnya. Proses perolehan hak atas tanah. Bagaimana proses perolehan hak atas tanah dalam hukum agraria Indonesia? Proses ini bisa melalui beberapa cara. Pertama, pemberian oleh negara. Pemerintah dapat memberikan hak atas tanah kepada individu atau badan hukum, baik untuk keperluan pertanian, pembangunan, maupun untuk tujuan sosial lainnya. Kedua, pembelian. Tanah juga bisa diperoleh melalui jual beli, tetapi harus melalui proses yang sah dan terdaftar di Badan Pertanahan Nasional atau BPN.
agar hak atas tanah tersebut sah secara hukum. Warisan. Tanah juga bisa diperoleh melalui warisan dari orang tua atau kerabat dengan mengikuti ketentuan hukum waris yang berlaku. Keempat, sita tanah. Dalam hal utang piutang, tanah bisa disita oleh negara atau pihak yang berhak sebagai bentuk pelunasan kewajiban. Setiap proses ini memiliki prosedur yang harus dipatuhi untuk memastikan bahwa hak atas tanah yang diperoleh adalah sah dan dilindungi oleh hukum. Sengketa tanah dan penyelesaian hukum. Sengketa tanah seringkali menjadi masalah yang rumit di Indonesia. Banyak kasus sengketa terjadi karena masalah administrasi, pemalsuan dokumen, atau klaim kepemilikan yang tumpang tindih. Penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan melalui beberapa jalur, antara lain: pertama, penyelesaian melalui pengadilan. Jika sengketa tanah tidak dapat diselesaikan secara damai, maka penyelesaiannya bisa dilakukan melalui pengadilan negeri. Pengadilan akan memutuskan siapa yang berhak atas tanah tersebut berdasarkan bukti-bukti yang ada. Kedua, penyelesaian secara musyawarah. Dalam beberapa kasus, sengketa tanah dapat diselesaikan dengan cara musyawarah atau mediasi untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa melalui jalur pengadilan. Ketiga, penyelesaian melalui Badan Pertanahan Nasional atau BPN juga berperan dalam menyelesaikan sengketa tanah melalui verifikasi data dan dokumen tanah yang terdaftar di lembaga ini. Tantangan hukum agraria di Indonesia. Meskipun hukum agraria di Indonesia sudah cukup berkembang, masih banyak tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah masalah konflik lahan yang sering terjadi antara masyarakat dengan perusahaan atau negara. Selain itu, masalah penguasaan tanah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, baik melalui cara-cara ilegal maupun manipulasi dokumen, masih menjadi isu besar. Upaya reformasi agraria juga masih berjalan lambat dan belum sepenuhnya berhasil dalam memberikan keadilan bagi masyarakat yang memiliki tanah dalam jumlah terbatas. Tantangan lainnya adalah penyalahgunaan hak guna usaha oleh perusahaan besar yang sering merugikan hak-hak masyarakat lokal. Pemerintah perlu lebih tegas dalam melakukan pengawasan terhadap praktek-praktek yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Kesimpulan dan harapan. Sebagai kesimpulan, hukum agraria di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur penguasaan dan pemanfaatan tanah. Melalui Undang-Undang Pokok Agraria, negara berupaya mewujudkan keadilan sosial dan distribusi tanah yang merata. Namun, tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum agraria masih cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan pengetahuan hukum yang baik dari masyarakat, serta penegakan hukum yang lebih tegas agar hak atas tanah dapat terjamin dengan baik. Pemerintah juga harus terus berupaya melakukan reformasi agraria yang adil dan menyeluruh. Demikian pembahasan tentang hukum agraria di Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya hukum agraria bagi kehidupan kita semua. Pada sesi sebelumnya, kita telah membahas berbagai aspek penting mengenai hukum agraria, mulai dari pengertian, sejarah, jenis-jenis hak atas tanah, proses perolehan hak tanah, hingga tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum agraria. Di bagian penutup ini, kita akan merangkum kembali poin-poin penting yang telah kita bahas, sekaligus memberikan refleksi tentang bagaimana hukum agraria berperan dalam kehidupan kita, serta apa yang perlu dilakukan untuk menjamin keberlanjutan dan keadilan dalam pengelolaan tanah di Indonesia. Sebagai negara agraris, tanah merupakan salah satu aset terpenting yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, hukum agraria bukan hanya sebuah rangkaian aturan yang mengatur hak-hak atas tanah, tetapi juga merupakan instrumen untuk memastikan keadilan sosial. Hukum agraria memberi landasan bagi masyarakat untuk mendapatkan hak atas tanah yang sah, menghindari sengketa tanah, dan memastikan pemanfaatan tanah secara berkelanjutan. Namun,
Meskipun hukum agraria sudah ada dan diatur dengan jelas melalui Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, tantangan besar tetap ada, terutama dalam penerapannya. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka terkait tanah. Bahkan masih ada yang terjebak dalam sengketa tanah yang berkepanjangan. Reformasi agraria merupakan salah satu langkah strategis yang sangat penting untuk menciptakan pemerataan kepemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya mereka yang masih kekurangan akses terhadap tanah, agar dapat memiliki tanah yang sah dan dapat digunakan untuk memahami kebutuhan hidup. Namun, realisasi dari reformasi agraria ini tidaklah mudah. Banyak hambatan yang dihadapi, baik dari segi birokrasi, politik, hingga konflik yang melibatkan kepentingan pihak-pihak besar, seperti perusahaan dan pemerintah. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi agraria sangat bergantung pada komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pihak terkait untuk menciptakan sistem pengelolaan tanah yang lebih adil dan transparan. Seringkali, masalah tanah di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan ketidakjelasan status kepemilikan, tetapi juga dengan konflik yang melibatkan masyarakat dan pihak-pihak lain. Konflik ini bisa muncul karena banyak faktor, mulai dari ketidaksesuaian dokumen, klaim tumpang tindih, hingga penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami cara-cara yang sah dan prosedur hukum yang ada untuk menghindari sengketa tanah. Salah satu solusi utama untuk menyelesaikan sengketa tanah adalah dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak tanah mereka. Selain itu, upaya penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan dengan cara musyawarah atau mediasi yang melibatkan pihak-pihak terkait, sebelum akhirnya mengambil jalur pengadilan jika memang diperlukan. Penting bagi setiap pihak untuk saling menghargai, mengedepankan dialog dalam menyelesaikan permasalahan. Di balik penerapan hukum agraria, peran pemerintah sangatlah krusial. Pemerintah, dalam hal ini melalui Badan Pertanahan Nasional atau BPN dan lembaga terkait lainnya, memiliki tugas untuk memastikan bahwa proses administrasi pertanahan dilakukan dengan benar, serta mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan tanah. Selain itu, masyarakat juga harus berperan aktif dalam penegakan hukum agraria. Masyarakat yang memahami hak-haknya akan lebih mampu menghindari potensi sengketa dan lebih mudah mendapatkan keadilan jika terjadi masalah terkait tanah. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan pendidikan hukum agraria kepada masyarakat, baik melalui pelatihan, sosialisasi, maupun penyuluhan yang dapat dilakukan oleh lembaga pemerintahan maupun LSM yang peduli pada masalah agraria. Ke depan, kita perlu mewujudkan hukum agraria yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan hukum semata, tetapi juga pada keberlanjutan dan keadilan sosial. Negara menghindari potensi sengketa dan lebih mudah mendapatkan keadilan jika terjadi masalah terkait tanah. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan pendidikan hukum agraria kepada masyarakat, baik melalui pelatihan, sosialisasi, maupun penyuluhan yang dapat dilakukan oleh lembaga pemerintahan maupun LSM yang peduli pada masalah agraria. Ke depan, kita perlu mewujudkan hukum agraria yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan hukum semata, tetapi juga pada keberlanjutan dan keadilan sosial. Negara harus menjamin bahwa setiap warga negara, terutama mereka yang hidup di daerah pedesaan atau yang memiliki keterbatasan akses terhadap tanah, dapat memperoleh hak atas tanah yang jelas dan sah. Selain itu, pengelolaan tanah harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, di mana tanah tidak hanya dilihat sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem yang perlu dilindungi. Untuk itu, penting bagi kita semua untuk terus menjaga dan merawat tanah dengan bijak, serta mendorong kebijakan yang dapat melindungi hak-hak masyarakat kecil, sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Hukum agraris adalah salah satu pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa hukum yang jelas dan tegas mengenai tanah, akan sulit untuk menciptakan keadilan sosial yang merata. Untuk itu, penting bagi kita semua, baik pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta, untuk berkomitmen menjaga dan mengelola tanah dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Harapan kita bersama adalah agar hukum agraria dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, menciptakan keadilan dalam pengelolaan tanah, dan menyelesaikan sengketa tanah dengan cara yang bijaksana dan adil. Kita harus bersama-sama untuk memastikan bahwa hukum agraria bukan hanya sekedar aturan, tetapi benar-benar menciptakan dampak positif bagi kehidupan kita dan generasi yang akan datang. Terima kasih telah mengikuti video ini hingga akhir. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang hukum agraria dan perannya dalam kehidupan kita. Jangan lupa untuk terus memperdalam pengetahuan hukum, karena hanya dengan pemahaman yang baik, kita dapat menjadi warga negara yang lebih bijaksana dan adil dalam mengelola sumber daya alam, khususnya tanah. Sampai jumpa di video berikutnya. Om Santi Santi Om. Oke teman-teman, terima kasih